Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Teman Bercerita. Malam ini saya akan membawakan sebuah cerita nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Cerita tentang seorang pedagang gorengan keliling yang tanpa sengaja membuka lapak di tempat yang salah. Di tempat itu, pembelinya tidak bisa ditawar, tidak bisa dikembalikan, dan yang dibayar bukan hanya uang. Pak Rudi adalah penjual gorengan yang tinggal di desa Sukatani. Usianya sudah menginjak 48 tahun, tapi semangatnya seperti anak muda. Setiap sore, ia mendorong gerobak berisi tahu isi, bakwan, pisang goreng, dan cireng. Masalahnya dagangannya jarang laku. Sehari-hari ia hanya pulang dengan sisa gorengan penuh. Tapi hidup harus berjalan, dan anak istrinya menunggu makan di rumah. Suatu malam karena kepepet dan hujan deras turun, Pak Rudi memutuskan untuk berteduh di sebuah tanah lapang dekat hutan yang katanya sudah lama tidak digunakan warga. Ia parkir gerobaknya, lalu tertidur sejenak. Jam sudah menunjukkan pukul 01.30 malam. Saat Pak Rudi membuka matanya, ia melihat beberapa orang berkerudung hitam berdiri di dekat gerobaknya. "Tahu isi 2, bakwan 3," ucap salah satu dari mereka dengan suara berat dan dingin. Pak Rudi yang setengah sadar langsung melayani. Anehnya gerobaknya terang benderang, padahal tidak ada lampu dan penerangan sama sekali. Mereka membayar dengan uang lusuh, tapi Pak Rudi tidak memperhatikan karena matanya yang sangat berat. Keesokan harinya, Pak Rudi kaget. Dagangannya habis semua. Ia pulang dengan gerobak kosong dan uang penuh di kaleng. Namun saat istrinya menghitung uang itu, sebagian uangnya berubah menjadi daun kering. Keesokan malamnya, Pak Rudi kembali ke tempat yang sama. Dan benar saja, sekitar jam 1 malam, pembeli-pembeli aneh itu datang kembali. Tapi kali ini jumlahnya semakin banyak. Beberapa dari mereka punya mata merah, kuku panjang, bahkan ada yang tidak menginjak tanah. Tapi mereka semua sangat sopan, tidak berbicara kasar, dan selalu membayar mahal. Setiap malam Pak Rudi selalu ludes dagangannya. Dan setiap pagi ia merasa lebih lemas meski tidak tahu kenapa. Anak Pak Rudi, yaitu Dani, mulai curiga. Ia memasang kamera HP tersembunyi di gerobak ayahnya malam-malam. Tapi ketika videonya diputar keesokan harinya, gerobak terlihat sendiri. Tidak ada pembeli. Tidak ada orang, tapi gorengan terlihat terangkat satu persatu dan menghilang di udara. Yang paling menakutkannya lagi, bayangan wajah-wajah aneh muncul di kaca gerobak, wajah yang tidak manusia. Seorang ustadz bernama Ustadz Wahid dipanggil untuk memeriksa tempat tersebut. Saat bersikir di lapangan, Ustadz Wahid muntah darah dan berkata, "Pak Rudi, panjenengan telah membuka lapak di pasar goib. Itu tempat transaksi makhluk halus. Dan sekarang mereka menagih bayaran. Mereka tidak mau lagi membayar dengan uang, mereka akan membayar dengan jiwa." Dan benar saja, sejak malam itu, Pak Rudi sering kesurupan saat tertidur. Ia mengigau bahasa Sunda kuno dan sering menyebut nama-nama aneh seperti Eyang Dipa, Nyi Pangat, dan Simbahulan. Malam Jumat Kliwon, Pak Rudi menolak berjualan. Tapi sekitar jam 1 pagi, pintu rumahnya diketuk pelan. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Tapi di depan rumah, ada gerobaknya yang sudah penuh gorengan, padahal ia tidak membuat apa-apa hari ini. Dan ada secari kertas. "Tuan Rudi, malam ini giliranmu kami jamu. Duduklah, kami sudah menyiapkan kursi untukmu." Pada keesokan paginya, Pak
Rudi menghilang. Gerobaknya kosong, tapi di tanah lapang itu ada kursi rotan dengan bekas tubuh duduk. Di depannya satu piring tahu isi yang masih panas. Itulah kisah pasar goib tengah malam. Kadang dalam kesusahan, kita tergoda untuk menerima bantuan dari yang tak kasat mata. Tapi ingat, setiap dagangan yang dibayar jin akan dibalas lebih mahal. Karena pasar goib tidak butuh uang, mereka hanya butuh jiwa, atau paling tidak waktu hidupmu. Jika kalian jualan malam-malam dan dagangan laris tanpa alasan, cobalah untuk melihat siapa pembelinya. Siapa tahu bukan manusia yang sedang membeli. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan teman bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.